Terus balik lagi sama gue Richard Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga Ethereum ya, dan juga Bitcoin dominance teman-teman ya. Pagi ini market merah lagi gitu ya. Kemarin udah saya update untuk altcoinnya ya, beberapa request teman-teman, thank you yang udah komen. Itu ada saya update untuk XRP, Sui dan juga Celestia ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau lihat untuk dari higher to lower time frame untuk 3 koin tersebut bisa ditonton di video kemarin. Dan seperti biasa lagi, saya pengen kalian komen teman-teman di kolom komentar bawah video ini ya, untuk altcoin, 3 altcoin yang di luar ya, di luar XRP, Sui dan juga Celestia ya. Jadi kemungkinan nanti nanti sore ya akan saya update ya untuk altcoin. Jadi pagi ini akan lebih ke Bitcoinnya sama Ethereum ya teman-teman. Maka ntar sore akan saya update untuk altcoinnya ya. Jadi kalian komen aja ya guys ya. Oke. First to all, kita lihat di sini market ya balik merah teman-teman ya. Dan untuk Fear and Greed Index juga berada di level 40 nih, perbatasan netral sama Fear ya. Kita lihat dulu untuk news event minggu ini ya. Ini sedikit reminder kembali ya, per tanggal 25, 26, 27, 28 ini kita juga memasuki minggu terakhir ya, minggu akhir di bulan Februari teman-teman ya. Udah nggak terasa sebentar lagi udah mau habis Februari ya. Hopefully di 1 minggu terakhir ini kita mendapatkan ya istilahnya news yang bagus lah untuk market, setelah terakhir kan adanya hack salah satu terbesar di dunia kripto teman-teman. Dan ya ini beberapa news event jamnya ini seperti jam 10 dan jam setengah 9 malam. Rata-rata jam 10 dan setengah 9 malam bisa di prepare ya teman-teman. And then untuk liquidation heat map ya, di sini untuk area yang tebal dan tipisnya kita bisa lihat secara weekly ya, time frame yang lebih besar. Di sini yang tebal itu di 99.800 sampai 100.000. Meanwhile untuk yang posisi longnya itu tebal di 94.300-an dolar nih. 94.200-an dan 94.300-an dolar. Ini tebal teman-teman ya. Jadi bisa di prepare untuk dua area ini, range area yang tebal-tebal ini ya, untuk secara short to mid termnya. And then ini menjadi salah satu penyebab kenapa market ini merah merona kembali ya. Karena Bitcoin dominance yang mantul guys ya. Di sini sebelumnya udah drop ya, tes lagi EMA21 kemudian masih mantul, dan so far sih sekarang posisinya lagi adanya rejection nih. Balik lagi ke box merah dan adanya rejection teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat memang di sini Fibo dari 0,6 sampai 0,7 ya, di sekitar 61,48%. Dan kalau kita lihat per 4 jamnya ya, ini dia lagi tes nih ya di level yang sama, dan posisi sekarang sih baru adanya rejection teman-teman ya. Jadi untuk skenario dari Bitcoin dominance sih so far masih sama ya, untuk A, NNB, NNC ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya, ini A, NN ini B ya, NN ini C gitu ya. C-nya itu ngejar area tahan bawah di sini di sekitar 59,6% teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini menjadi area pantauan untuk pos saat ini untuk menjadi target WFB-nya dia ya, sebelum dia lanjut turun ya. Harapannya jangan sampai dia break dari range Fibo 0,6 sampai 0,7 ini sekitar 61,48 sampai 61,84% lah, sekitar area itu teman-teman ya. Ini menjadi area yang menjadi ya bisa dibilang pentungannya lah untuk Bitcoin dominance ya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat altcoinnya nanti bisa hijau ya, at least beberapa waktu ke depan lah ya. Ini menjadi area pantauan. Bitcoin belum kemana-mana. Bitcoin belum kemana-mana secara daily-nya pun ya, kita bisa lihat dia masih mondar-mandir aja per saat ini ya. Kita lihat ya, di sini adanya red candle. Meanwhile Bitcoin dominance di sini adanya bull candle teman. Makanya altcoinnya itu merah merona ya per pagi ini. So kalau misalkan kita lihat sebenarnya ini udah konsolidasi lama banget guys ya. Ini udah mau masuk 3 minggu bahkan semenjak dia konsolidasi di range ini ya. Nih teman-teman, ini dari 5 Februari sampai per 24 Februari loh teman-teman ya. Jadi so far sih ini udah 3 minggu teman-teman. Ya udah 3 minggu loh. Dia masih back and forth aja di sini-sini 95.500 sampai ya sampai 99.500 lah teman-teman ya. Jadi bermain di sekitar 4.500 sampai 5.000 dolar range sideway-nya dia. Dan ya ini soon or later sih saya pribadi masih yakin akan adanya big movement. Entah apakah dia akan breakdown seperti ini ya, atau malah dia breakout seperti ini teman-teman ya. Let's see, kita tunggu teman-teman. Ini menjelang minggu terakhir di Februari. Dan kalau secara hourly-nya gimana? Secara hourly so far ini dari pembahasan Bitcoin yang terakhir tahun waktu dia ini up ya di
97 ribuan something, ya expect adanya retracement, dia cuma sideways ternyata, dan untuk rally up lagi di sini udah hit target, malah udah lewatin nih ya sampai 99.500 kan targetnya di area sini teman-teman, 98.100-an sampai 98.600-an dolar, tapi malah lebih ya week candle sebelumnya dibanting karena bad news dari si Bybit teman-teman. Nah, so far sekarang kalau kita perhatikan ini kan area support sebelumnya nih yang saya markingin teman-teman tuh, area tahanan tuh ya untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam, dan kalau kita extend dan ya so far sih dia masih bertahan tuh teman-teman ya, masih bertahan nih di 95.100-an sampai 95.650-an dolar teman-teman. So far dia masih bertahan ya. Karena memang kita lihat secara time frame besar dia sideways doang. Kemudian di sini sayangnya walaupun dia udah mampu break ya secara body candle nih di sini dari previous-nya dia, tapi kebanting lagi, balik kandang lagi teman-teman. Nah, sekarang PR-nya untuk si Bitcoin balik lagi nih sama seperti sebelumnya. Area ini tuh harus mampu benar-benar di break sama Bitcoin. Selama area ini belum mampu di break ya maka Bitcoin ya masih back and forth aja, sideways aja gitu, belum kemana-mana. Dan ini kita bisa perhatikan sekali lagi ya untuk area bawahnya di sini ya, dimana sebelumnya adanya liquidation gap ya di level area 94.550 dolar lah. Di sini dia sempat jebol, kemudian dari rebound lagi, dan tadi sebenarnya ini sempat bikin tail candle teman-teman ya. Ini lewatin dari closing dan opening candle pada pergerakan di 21 Februari tuh. Kita bisa lihat tuh, bikin tail candle lewatin situ nih, time frame 4 jam baru dia adanya reaction pemantulan. Dan so far kalau kita lihat seperti ini juga kita bisa gunakan sebuah trendline resistance seperti ini. And then di bawahnya ini trendline support nih. Tuh, ya. Jadi ya at least secara short term yang perlu kita lihat adalah si Bitcoin ini mampu hold di sini setelah adanya liquidation gap before dia going up lagi nih. Yang ngejar 99 ribu dolar lah, seperti ini dulu teman-teman yang perlu kita lihat secara short termnya ya, karena terakhir kali di sini adanya liquidation gap nih ya. Hopefully di sini bisa ngangkat dulu lah setidaknya untuk dia break teman-teman ya. Cuman ya nanti kita lihat lagi setelah beberapa news event keluar. Kemudian Ethereum gimana nih? Aduh, nih Ethereum sayang banget teman-teman ya, kena hack. Cuman yang menjadi concern saat ini sebenarnya di sini kita lihat ya pergerakan dari 2022 sampai per hari ini kalau kita tarik garis seperti ini ya, dia masih hold loh. Masih hold di atas garis trend line-nya. Ini bisa dibilang trend line harapan sejuta umat, teman-teman ya. Syukurnya ini secara weekly by the way, dia mampu close di atas trend line ini nih, dan ya hold di atas ini, teman-teman. Nah, ya, menandakan memang ya masih adanya buyer yang mau beli Ethereum di harga diskon, teman-teman. Ya beda cerita kalau kemarin dia closing di bawah trendline. Wah, ini udah pertanda buruk banget gitu, red candle pekat gitu ya. Cuman untungnya dia bikin tail candle dan so far sih masih hold nih di atas trendline, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya ini tinggal masalah waktu aja nih kalau saya markingin juga ya, teman-teman. Di sini adanya area SNR nih pada pergerakan Ethereum sebelumnya, dan sekarang so far sih masih dapat rejection lagi ya untuk si Ethereum secara weekly-nya nih. Ini kalau saya markingin dengan warna merah di sekitar 2.800 sampai 2.912 dolar, teman-teman. Ditambah lagi di sini akan adanya EMA21. Jadi PR-nya untuk Ethereum so far sih selama dia masih mampu hold, dia harus mampu break dulu nih. Berarti dia harus closing di atas 3.000 dolar. Plus 3.000 dolar ya, angka psikologis teman-teman ya. Dia harus mampu close di situ ya, maybe untuk dia run up lagi nih ngejar 3.400 3.500 dolar, teman-teman. Dimana kalau saya markingin ini menjadi area supply nih secara weekly tuh 3.000 ya, 3.400 3.500 dolar lah nih di area sini, teman-teman. Untuk si Ethereum by the way secara weekly-nya. Jadi ya at least kalau misalkan kita memang beberapa minggu ke depan mendapatkan something good ke market, kemudian Ethereum bisa rebound ya, kita expect ini dulu aja gitu, nggak muluk-muluk dia all time high dan lain sebagainya, ini dulu aja. Baru setelah itu kita akan melihat dia setidaknya balik tes lagi ini di resist squatnya ya di level 3.900 sampai 4.100 dolar, karena 1, 2, 3 kali kena reject strong dari level area itu ya. Jadi ini bisa dipantau beberapa area. Nah, PR masih banyak untuk Ethereum ya untuk balik menguat kembali. Cuman yang good newsnya adalah setelah hack dari yang dialami Bybit itu kan Bybit buyback lagi ya dari setengah yang udah dihack
ya untuk ngumpulin likuiditas Ethereum lagi lah di Bybit gitu ya. Jadi itu adanya salah satu sentimen positif juga sebenarnya ya. Kalau memang mereka itu benar-benar bertanggung jawab dan mau balikin likuiditas Ethereum, walaupun baru kebeli setengahnya dari overall yang kehack teman-teman. Ya jadi hopefully bisa aja ini adalah salah satu manipulasi yang diciptakan ya, biar orang-orang itu melek terhadap Ethereum, orang-orang itu melek, oh ternyata Bybit masih mau buyback loh Ethereum, dan ya ini bisa menjadi salah satu gerbang awal lah untuk kebangkitan Ethereum. Bisa teman-teman ya, cuman balik lagi bukan ajakan untuk membeli, kalian harus research kembali before kalian make decision atas transaksi masing-masing ya. Dan kalau kita lihat lagi untuk secara daily-nya gimana, ya daily-nya sebenarnya dia masih sideways aja sih teman-teman ya, belum bagaimana. Cuman kalau misalkan kita perhatikan lebih detail lagi ya, dia ini terbentuk di dalam sebuah range ya. Di sini adanya trendline, ini coba saya hapus dulu teman-teman ya, adanya trendline support, and then di sini juga adanya sebuah trendline resistance teman-teman. Ya, kamu bisa pakai tarik seperti ini atau kamu bisa tarik seperti ini ya, tuh triangle bisa juga teman-teman ya. Ya senyamannya lah. Cuman yang menjadi concern saya sebenarnya adalah dari trendline support ini aja ya. Selama trendline support ini tidak di break, dia cuman bikin tail candle doang gitu ya. Tail candle closing di atas, tail candle closing di atas. Ya soon or later hopefully ya dari sini pun dia berprogres untuk dia bisa akhirnya break ya, untuk ngejar next area target ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat lebih seksama ya, di sini terbentuk seperti sebuah triangle pattern nih tuh. Ini kalau saya tambahkan bagian atas karena sebelumnya di sini masih adanya rejection, dan ya so far kayak gini progresnya. Itu yang perlu kita pantau before dia going up, rebound gitu ya. Mungkin dia break di atas 2895, kemudian dia retest lagi ke area 2860-an, ini masih oke gitu. Before dia going up lagi yang ngejar 3400 $3.500 teman-teman ya. Jadi balik lagi ini menjadi outlook untuk secara daily si Ethereum gitu ya. So far sih closing tadi pagi udah cukup oke gitu ya, dimana dia close di atas EMA21, kemudian bahkan di beberapa candlestick sebelumnya ini semenjak 5 Februari ini udah mampu closing di atas area situ teman-teman ya. Jadi ini adanya sign positif sebenarnya dari Ethereum, tinggal kita menunggu dia benar-benar mampu break, berarti ya di atas 2890 untuk lebih mengkonfirmasi si Ethereum itu bisa ya running dulu lah setidaknya teman-teman. Palingan itu yang bisa saya update untuk Ethereum, Bitcoin, dan juga Bitcoin dominance-nya gitu ya. Hopefully market secepat mungkin bisa rebound ya, at least 1 minggu terakhir ini dan di bulan Maret. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Profit.